Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Minggu 8 Oktober tahun 2023. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Yehuda menemukan sukacita lagi di pesta Paskah. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami hingga di pagi ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Yehuda menemukan sukacita lagi di pesta Paskah. Ayat firman Tuhan 2 Tawarik 30 ayat 21 dan 23. 7 hari lamanya orang Israel yang berada di Yerusalem merayakan hari raya roti tidak beragi dengan kesukaan yang besar. Sedang orang-orang Lewi dan para imam setiap hari menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan sekuat tenaga. Kemudian seluruh jemaat sepakat untuk berhari raya 7 hari lagi. Lalu mereka berhari raya 7 hari lagi dengan sukaria. Dalam kegiatannya untuk menjadikan upacara-upacara bait suci suatu berkat yang betul-betul bagi orang banyak, maka Hizkia menentukan untuk menghidupkan kembali kebiasaan lama, yaitu menghimpun orang-orang Israel bersama-sama merayakan pesta Paskah. Pada hari yang ditentukan, Paskah pun dirayakan, dan pekan itu digunakan oleh orang banyak untuk membuat persembahan pendamaian dan mempelajari apa yang Allah ingin mereka lakukan. Setiap hari, orang-orang Lewi mengajarkan pengetahuan akan Tuhan yang baik, dan mereka yang menyediakan hati mereka untuk mencari Allah, memperoleh pengampunan. Suatu kesukaan besar meliputi orang banyak yang sedang berbakti. Orang-orang Lewi dan para imam setiap hari menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan sekuat tenaga. Semuanya bersatu dalam kerinduan mereka untuk memuji Dia yang terbukti begitu berkemurahan dan menyanyi. 7 hari yang biasanya dilewatkan untuk merayakan pesta Paskah berlalu dengan begitu cepat. Dan orang-orang yang datang berbakti memutuskan untuk menggunakan 7 hari lagi untuk mempelajari jalan Tuhan dengan lebih lengkap. Para imam yang mengajar meneruskan pekerjaan mereka, memberikan petunjuk dari kitab undang-undang. Setiap hari orang banyak itu berhimpun di bait suci untuk mempersembahkan pujian mereka dan rasa syukur. Dan ketika perhimpunan besar itu berakhir, ternyata bahwa Allah telah menunjukkan kemurahan yang ajaib, sehingga hubungan antara Tuhan dengan Allah mereka adalah hubungan yang berkemurahan. Sehubungan dengan pertobatan bangsa Yehuda yang murtad, dan sehubungan dengan membendung air pasang penyembahan berhala yang mengancam akan melanda semua orang yang berada di muka air pasang itu. Amaran-amaran khidmat para nabi tidak sia-sia disampaikan. Maka besarlah kesukaan di Yerusalem, karena sejak Salomo bin Daud, Raja Israel, tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Jadi saudaraku, ketika Paskah pada waktu itu, bangsa Israel, mereka datang dengan penuh khidmat kepada Tuhan. 7 hari lamanya mereka menikmati dan sukacita mereka rasakan. Jadi sebenarnya upacara Paskah adalah bagaimana bangsa Israel mereka membayangkan tentang kematian Yesus. Beda dengan kita sekarang. Kita tidak lagi merayakan Paskah.
Karena kita berada di hari setelah kematian Yesus terjadi. Dan Yesus umumkan upacara yang baru, yaitu perjamuan kudus. Yaitu kita mengingat bahwa Yesus telah mati. Jadi Paskah adalah membayangkan Yesus mati. Tetapi perjamuan kudus adalah mengingat Yesus mati. Jadi menempatkan Paskah, menempatkan Yesus di tengah antara Paskah dan perjamuan kudus. Jadi sekarang Paskah tidak lagi diupacarakan, karena diganti dengan upacara yang baru, yaitu perjamuan kudus. Biarlah melalui renungan pagi ini mengingatkan kita betapa pengorbanan Yesus yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan berkati kita semua pagi ini. Saya bawa dalam nama Yesus, amin. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih renungan pagi yang indah hari ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Pelihara kami sepanjang hari ini dalam setiap tugas kami di hari pertama minggu pekerjaan. Biarlah kami tidak jauh dari Tuhan, tapi selalu dekat dengan Tuhan. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, kiranya Tuhan berkati kita sepanjang hari ini. Sampai jumpa besok. Shalom.